Wayanesa milik Gita dari Prodi Informatika tahun angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tugas tugas proyek sistem operasi yang berjudul HRN, High Hash Ration Next Primitive. Nah, di sini akan menjelaskan latar belakang. Sistem operasi adalah inti dari pengolahan sumber daya dalam sistem komputer, terutama dalam mengendalikan proses. Sistem operasi memutuskan bagaimana sumber daya sistem komputer dialokasikan dan dialokasikan untuk setiap proses, termasuk menentukan waktu eksekusi, pensan eksekusi, dan mengukur turnaround time. Oleh karena itu, pengguna algoritma dan teknik penjadwalan proses yang tepat sangatlah penting. Terdapat berbagai teknik penjadwalan proses yang memiliki keunggulan masing-masing. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas algoritma penjadwalan proses primitif dengan menggunakan teknik HRN. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam, menganalisis teknik penjadwalan HRN, serta merancang simulasi untuk mengilustrasikan kinerja teknik penjadwalan proses ini. Meskipun ini adalah teknik primitif, kita akan melihat bagaimana penggunanya tetap relevan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputer. Ini rumusan masalahnya. Di dalam rumusan masalah kita akan mengetahui apa itu proses penjadwalan HRN, bagaimana cara penyelesaian algoritma proses penjadwalan HRN, dan bagaimana flowchart algoritma proses penjadwalan HRN. Ini tujuan penulisannya. Tujuan dari pembuatan proyek ini adalah mengetahui apa itu proses penjadwalan, 2. Memahami bagaimana cara penyelesaiannya, algoritma proses penjadwalan, dan memahami flowchart algoritma proses penjadwalan HRN. Nah, di sini kita akan bahas proses penjadwalan HRN. Algoritma HRN dalam sistem operasi menggunakan rasio prioritas untuk menentukan urutan eksekusi proses CPU, memungkinkan penjadwalan yang dinamis dengan mempertimbangkan waktu pelayanan yang tersisa. Meskipun mampu mengoptimalkan kinerja sistem dan memberikan pelayanan yang lebih efisien, algoritma ini cenderung menguntungkan proses dengan waktu pelayanan pendek yang dapat diatasi dengan menggabungkannya dengan strategi penjadwalan lain seperti round robin. Penerapannya perlu mempertimbangkan karakteristik sistem dan tugas yang dijalankan untuk memastikan kinerja yang optimal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian algoritma HRN. Algoritma HRN merupakan metode penjadwalan primitif yang memprioritaskan proses dengan rasio yang tertinggi antara waktu pelayanan yang tersisa dan waktu tunggu. Dalam algoritma ini, setiap proses diberi nilai prioritas berdasarkan perbandingan antara waktu pelayanan yang tersisa dan waktu tunggu, di mana proses dengan rasio tertinggi akan dipilih untuk dieksekusi selanjutnya. Hal ini memungkinkan penyelesaian proses yang meminimalkan waktu tunggu secara efektif, memaksimalkan penggunaan sumber daya, dan mengoptimalkan kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, ini adalah flowchart HRN. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang cara kerja penyelesaian algoritma HRN. Nah, pertama-tama itu masukkan jumlah proses, waktu kedatangan, dan waktu burst. Dan yang kedua, urutkan proses berdasarkan waktu kedatangannya. Ketiga, pada waktu tertentu, hitung rasio respon untuk setiap proses. Keempat, pilih proses dengan rasio respon tertinggi. Kelima, eksekusi proses tersebut. Keenam, ulangi langkah 3 hingga 5 hingga semua proses telah dieksekusi. Nah, di sini rumus rasio respon. Rasio respon sama dengan waktu saat ini dikurangi waktu kedatangan proses dibagi waktu burst proses. Nah, di sini saya akan menjelaskan contohnya. Nah, misalkan kita memiliki 3 proses dengan informasi sebagai berikut. Di sini tabel Gantt chart-nya.
nol hanya proses 1 yang dapat dieksekusi karena proses 2 dan P2 dan P3 belum tiba. Proses P1 memiliki rasio respon sebesar 2/2 itu kan 1, jadi rasio responnya 1. Pada waktu 1, proses P2 tiba. Proses P2 memiliki rasio respon sebesar 1/3, sama dengan 1/3. 1/3. Jadi rasio respon P2-nya 1/3. Karena rasio respon proses P2 lebih kecil dari rasio respon proses P1, maka proses P1 tetap dieksekusi. Nah, pada waktu kedua, proses P3 tiba, proses P3 memiliki rasio respon sebesar 2/1, itu kan 2. Jadi respon P3 itu 2, karena rasio respon proses P3 lebih besar dari rasio respon proses P1, maka proses P3 akan dieksekusi. Nah, ini tabel hasilnya. Nah, keterangannya itu rasio respon digunakan untuk menentukan prioritas proses yang akan dieksekusi. Nah, proses dengan rasio respon tertinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Waktu penyelesaian adalah waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian proses. Waktu tunggu adalah waktu yang dibutuhkan proses untuk menunggu giliran dieksekusi. Waktu tanggap adalah waktu yang dibutuhkan proses untuk mulai dieksekusi secara tiba. Nah, kesimpulan dari algoritma proses penjadwal HRN ini adalah dalam sistem operasi adalah metode yang fokus pada perhitungan rasio prioritas untuk menentukan urutan eksekusi proses CPU. Rasio ini dihitung dengan pertimbangkan waktu pelayanan yang tersedia dan waktu tunggu yang telah dihabiskan oleh setiap proses dalam antrian penjadwalan. Proses dengan rasio tertinggi diberikan prioritas tertinggi untuk diskusi selanjutnya. Meskipun HRM memiliki kelebihan dalam upaya mempertimbangkan waktu penyelesaian proses dan pemilikan pelayanan yang efisien, algoritma juga memiliki kelemahan. Satunya adalah kecenderungan untuk mendahulukan proses dengan waktu pelayanan yang pendek. Dapat membuat proses dengan waktu pelayanan yang panjang harus menunggu lama sebelum dieksekusi. Oleh karena itu, sistem algoritma penjadwalan harus mempertimbangkan karakteristik sistem dan tugas yang dijalankan. Dalam situasi tersebut, HRN dapat menjadi alat yang efektif untuk mengolah sumber daya CPU dan memastikan pelayanan yang adil kepada berbagai proses dalam sistem operasi. Namun penting untuk memahami kelebihan dan kelemahan algoritma ini serta mengkombinasikannya dengan strategi penjadwalan lain jika diperlukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik suatu lingkungan komputasi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya.